Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rutan Salemba pasca adanya 7 tahanan yang kabur dari Rutan Salemba. Saudara, lebih lengkapnya kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Fikar, ini kan tadi sebelumnya jurnalis kami mengatakan bahwa 7 tahanan ini kabur pada Selasa dini hari dan baru diketahui pada saat adanya serah terima jaga saat apel antara petugas yang berjaga malam kepada petugas yang berjaga pada pagi hari. Nah, apa yang bisa Anda cermati dari kronologi ini, Pak Fikar? Iya, nomor satu kalau menurut saya ini kelalaian, kesiagaan menjaga tahanan gitu ya. Artinya apa? Artinya mereka dibiarkan begitu saja tanpa penjagaan yang ketat sehingga ada kesempatan mereka untuk melarikan diri gitu ya. Ya itu terlihat tadi terlihat dari masa pada melarikan dirinya itu pada masa jeda antara petugas yang satu ke petugas yang lain gitu ya. Karena itu kemudian baru diketahui pada saat petugas baru menerima tanggung jawab penahanannya. Nah, karena itu kemudian dia melihat, oh ternyata umpamanya kurang atau ada yang lari, ternyata kan begitu, baru diketahui paginya gitu. Nah ini menurut saya mestinya itu kan tidak terjadi karena tanggung jawab pengamanan sepenuhnya ada pada rutan itu gitu. Jadi ganti orang atau tidak ganti orang ya mestinya pengamanan itu siaga terus begitu. Begitu, Mbak. Jadi ini adalah faktor kelalaian dari petugas. Menurut saya ya, gitu. Dari sudut itu bisa dikatakan faktor kelalaian. Tetapi di balik itu juga sangat mungkin ada faktor kesengajaannya gitu ya. Kesengajaan dalam pengertian memberi kesempatan gitu ya. Nah itu bisa juga umpamanya kalau diselidiki secara dalam gitu. Nah cuma dari fakta itu sekarang kita hanya bisa melihat itu kelalaian sebenarnya, kelalaian menjaga tahanan di dalam rumah tahanan negara itu, begitu, Mbak. Terkait dengan dugaan adanya petugas yang kemudian melakukan untuk membantu tahanan yang kabur, Anda melihatnya seperti apa? Karena kan ini tidak serta-merta rencananya spontan dilakukan oleh ketujuh tahanan ini. Iya, nah itu tadi tahanan ini bukan tidak berpikir gitu, apalagi banyak 7 gitu ya. Artinya mereka tahu sebenarnya celah-celah di mana petugas itu lalai gitu ya, di mana petugas itu tidak mengawasi mereka secara ketat gitu. Nah karena itu kemudian itu dimanfaatkan. Nah itu yang menurut saya itu yang terjadi. Nah bisa jadi juga itu juga hasil interaksi mereka dengan umpamanya orang dalam dan tahanan yang sengaja membiarkan. Nah, bisa jadi juga kejadiannya seperti itu. Tapi indikasi itu kan belum kelihatan gitu. Artinya ini tergantung pada pemeriksaan terhadap peristiwa ini gitu ya. Apakah ini akan menjadi dipersoalkan sebagai perkara pidana umpamanya karena kelalaiannya mengakibatkan pelarian ini dan sebagainya gitu ya. Apakah memang ini hanya persoalan administratif saja gitu. Tetapi pelariannya sendiri menurut saya ini mestinya menjadi pelajaran Kementerian rutan itu di bawah Kementerian Hukum kalau nggak salah ya. Lembaga pemasyarakatan itu di bawah Kementerian Hukum. Nah, saya kira ini harus menjadi pelajaran juga bagi Kementerian Hukum untuk menertibkan petugasnya yang bertugas terutama di rutan-rutan. Kalau di lembaga pemasyarakatan saya kira itu sudah ketat lah karena itu memang semuanya isinya narapidana. Tapi kalau tahanan ini orang yang belum pasti bersalah juga, Mbak. Artinya ketika dia diputus tidak bersalah juga oleh pengadilan dia juga harus dilepaskan begitu. Nah, karena itu rutan ini kalau kita bilang tidak jelas siapa penanggung jawabnya juga tidak ya karena memang dia adalah tahanan pengadilan yang dijaga oleh petugas di rumah tahanan negara di bawah koordinasi umpamanya Kementerian Hukum. Begitu. Idealnya Mbak. seharusnya seperti apa, Pak Fikar? Ya, idealnya menurut saya ada juga petugas-petugas
yang dikirim atau atas nama pengadilan untuk mengawasi itu, ikut mengawasi itu. Karena sebenarnya tanggung jawab kan yang menahan ini hakim. Ya kalau di rutan itu pasti yang menahan itu hakim, bukan penyidik atau bukan penuntut gitu. Karena kalau penyidik, polisi atau jaksa itu mereka biasanya punya tahanan sendiri ya di masing-masing kejaksaan atau masing-masing di kepolisian. Tapi begitu masuk ke rutan, ini artinya perkaranya sudah masuk ke pengadilan dan penahanannya dilakukan oleh hakim yang mengadili. Nah itu artinya pengadilan atau pengadilan Mahkamah Agung dalam hal ini punya kewajiban juga ikut menjaga gitu. Nah karena itu menurut saya di rutan-rutan ini mestinya ada juga petugas dari pengadilan ya yang ikut bertanggung jawab menjaga tahanan, begitu, Mbak. Oke, kita tahu kan 7 tahanan kabur dan sampai saat ini masih terus dilakukan pencarian dan juga pengejaran terhadap ke-7 orang yang kabur ini. Evaluasi apa yang bisa dilakukan oleh Lapas dan juga Kementerian Hukum dalam hal ini, termasuk juga Komisi 13 DPR RI yang hari ini melakukan sidak ke sana dan rencananya akan segera membentuk panja atau panitia kerja. Cukupkah hanya sampai di situ? Iya, Komisi 13 itu kepentingannya adalah melihat apakah regulasi yang ada selama ini gitu ya sudah mumpuni dalam pengertian sudah bisa menjaga umpamanya memberikan tahanan yang memang harus ditahan di situ gitu ya. Jadi dia dari sudut legislasi sebenarnya, dari sudut apakah ada kekurangan pengaturan gitu. Nah artinya kalau memang ada maka DPR akan melihat celah-celahnya di mana sebenarnya kekurangan pengaturan ini. Dan salah satunya kalau menurut saya itu tadi yang saya sebutkan bahwa mestinya di rutan pun ada petugas instansi yang punya kewajiban, yang punya kewenangan menahan gitu. Dalam hal ini umpamanya peradilan itu tadi ya dari Mahkamah Agung atau dari pengadilan ada ditaruh orangnya di rutan-rutan itu untuk bertanggung jawab terhadap tahanan-tahanan itu. Nah itu dari sudut legislasinya gitu. Dan dari sudut yang lain saya kira ini harus menjadi pelajaran dalam pengertian kan gini, pengamanan di rutan itu menurut sepengetahuan saya tanpa keterlibatan kepolisian gitu ya. Artinya pengamanan PAMDAL, pengamanan dalam itu biasanya cuma ya. Nah, karena itu menurut saya ke depan juga tidak ada salahnya melibatkan kepolisian gitu. Ya. Kepolisian terutama di bagian-bagian luar dari tempat penahanan itu. Nah, itu artinya ada koordinasi dengan petugas kepolisian sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban. Begitu, Mbak. Oke, kita akan tunggu bagaimana hasil pertemuan antara Komisi 13 DPR RI dengan pihak Lapas dan juga next-nya akan dilakukan panja atau dibentuk panja. Kita akan lihat bagaimana soal 7 tahanan yang kabur ini seperti apa dan evaluasinya akan seperti apa. Terima kasih Pak Fikar telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, selamat pagi Bapak. Selamat siang.